Halo, ketemu lagi sama saya Rea di Rea Vlog. Udah lama saya nggak bikin video, mungkin 2 bulan lebih ya. Karena sebenarnya saya lagi mengerjakan ini nih. Apa ini? Ini adalah Meta Voucher. Jadi ini aplikasi untuk menjembatani teman-teman yang takut vouchernya hilang ya karena mikrotiknya rusak, restart atau mau di-upgrade. Jadi voucher ini akan berada di tempat terpisah, di server terpisah. Jadi ketika sudah dicetak dibagikan ke warung-warung atau kemana ke reseller itu tetap bisa digunakan dengan mikrotik yang baru. Tetapi ini bukan radius. Sistemnya tetap menggunakan sistem API bukan sistem radius. Ya, ini saya sudah bikin di dalamnya ya. Saya jelaskan isi-isinya. Ini dashboard, dashboard itu untuk penampilan jumlah voucher saat ini yang udah dicetak berapa, terus ada berapa router di Meta Voucher, terus ini untuk bikin profil di masing-masing router. Ini untuk template, template juga ada macam-macam. Kita bisa bikin template basicnya pakai templatenya Micmon bisa. Secara umum bisa. Terus ini voucher yang udah dicetak, ini logsnya. Kita masuk ke tab ini ya. Ini list voucher sama seperti tadi di depan. Tombol generate nih buat generate voucher. Kita bisa pilih kita mau generate untuk router yang mana. Tetapi nggak akan di deploy di routernya ya. Jadi yang berada di dalam router Mikrotik itu tetap hanya voucher yang sedang digunakan. Kalau belum digunakan sama sekali, tersimpan di server saja. Gitu. Terus ini untuk cetak ulang router-router yang udah voucher-voucher yang udah di generate sebelumnya. Ini ada tanggalnya kapan kita generate, terus kita bisa cetak ulang dengan ketentuan QR-nya, terus tipe loginnya, template-nya mau pakai yang mana. Kita klik cetak ulang saja. Kita contohkan aja ini ya. Sayang ini, nah tampilannya seperti ini. Ini logonya karena belum di simlink ya. Bentar, saya simlink dulu. Oke, sudah. Ini karena saya baca baca data yang lama makanya logonya nggak masuk. Tapi nanti kita bisa bikin. Terus ini mikrotik untuk bikin routernya seperti biasa mirip Micmon atau Micbotam ya. Tinggal input data-datanya. Terus profil hotspotnya. Nah, profil yang bisa diedit itu yang warna hijau yang dibuat oleh aplikasi ini. Kalau warna ini nggak bisa diklik. Ini tidak dibuat oleh aplikasi ini. Kalau ini kan dibuat, jadi bisa. Data penjualan dan lain sebagainya. Kayak seperti kita contoh nih, profil pakai HP ya. Kita lihat di sini eh, hotspot, user profil, profil pakai HP. Nah ini, isi skripnya cuman gini. Nggak ada skrip aneh-aneh. Nggak ada skrip panjang, skripnya pendek. Semua yang ngerjakan sistem di server. Jadi nggak membebani mikrotik sama sekali. Terus apalagi tadi ya? Saya mau lihat sini sudah profil. Kebetulan nih routernya saya bikin dua tapi kembar arahnya. Karena cuma buat ngetes saja dua router gitu. Ini profil hotspot. Nah, ini voucher. Kita bisa lihat detailnya kayak gini. Data limit, time limit gitu. Ini belum digunakan atau bukan profil Mita. Jadi kalau dia menggunakan profil yang bukan dibuat oleh ini, dibuat oleh Mita Voucher, maka tidak bisa ketahuan expirednya kapan. Karena yang bikin kan bukan profilnya si ini. Begitu tadi udah sampai profil hotspot ya. Terus kita ke setting, setting ya ini. Ganti data-datanya. Terus ini untuk templatenya. Nah seperti ini. Ini logo belum ada karena ini settingan lama. Sedangkan ini baru saya deploy baru lagi codingannya. Kita coba aja bikin baru. Atau kalau gini aja kita edit di bagian ini. Nah ini gambarnya kita ganti gambarnya bedu. Coba kita lihat dia mau ngupdate nggak.
Nah, itu mau ngupdate kan? Yang di sini juga kita ganti pakai gambar ini kayak kita update. Ya berubah kan? Terus yang ini juga kita ganti pakai gambar ini donat. Kita update. Nah, muncul ya. Tadi sudah beres template-nya. Kita kembali lagi ke voucher tadi. Kita pilih yang cetak ulang ya. Kita ulangin tadi kan. Kita penasaran. Nah, tuh muncul gambar bedu ya. Tinggal cetak aja, beres, distribusikan. Kita coba generate. Nah, ketika generate kita mau bikin generate voucher ini untuk router yang mana nih? Tinggal dipilih, ini router bisa banyak ya. Katakan saya buat router 1, saya mau generate 1000 ya. 1000 kayaknya lemot di server ini karena server yang saya pakai i3 generasi 2 jadi jadul banget. Untuk generate-nya agak lemot. Saya bikin 100 aja atau 120 deh, agak aneh angkanya. Servernya, profilnya saya pakai profil yang dibuat Mita. Atau saya bikin profil pendek aja ya, profil hotspot yang ini berapa lama sih tadi? Router 2 ini, ini ada yang 5 menit nih, profil router 2. Oke, saya pakai yang ini aja. Jadi saya bikin di router 2, generate router 2 121 aja, profil router 2 ya. Nah, ini 5 menit, prefix kita kosongin aja. Ini uptime limit juga nggak perlu. Kalau perlu ya silahkan diisi. Ini uptime limit mirip di Micmon juga ya. Kota limit juga pakai QR tidak usah. Username sama password kita pakai template satu yang gambar bedu tadi. Tipe karakter pakai yang angka aja. Nah, cek data mikrotik ini fungsinya ketika generate kode yang dibikin dicek di mikrotik sudah ada atau belum biar nggak kedouble. Kelemahannya prosesnya lebih lama karena harus ngecek di mikrotiknya di router 2. Tetapi positifnya ya benar-benar tidak ada voucher yang double. Kan ada kemungkinan vouchernya bisa kembar, apalagi kalau panjang karakternya pendek. Dan stok di mikrotik udah banyak, bawaan Micmon atau Micbotam sudah nimbun di mikrotik. Jadi ada kemungkinan vouchernya kembar. Tuh, terus harga reseller. Nah, untuk informasi harga ini memang belum saya update, maksudnya belum ada rekapan dan lain sebagainya. Ini baru harga untuk dimasukkan di voucher cetaknya ya. Memang saya belum bikin untuk perhitungan total penjualan dan lain sebagainya. Untuk kedepannya mungkin saya bikin. Termasuk fitur PPPoE ke depan atau bot Telegram juga dibutuhkan. Komen, nah kita bikin ini komen router 2. Udah kita bikin 121. Oke. Ini log user. Kalau Mac-nya akan di lock ya. Nah, bikin 121 aja agak lama di server saya karena cuman i3 generasi 2, RAM-nya 4 GB dan kepake buat sistem software, sistem Ubuntu-nya jadi udah berat sendiri. Oke, jadi ini 121 tinggal kita cetak lalu distribusikan. Kita cek di dashboard. Ya di dashboard juga bisa nih yang udah dicetak. Vouchernya nambah jumlahnya. Terusnya juga ada datanya nih. Tadi udah kita mengubah template. Kita juga bisa cari log voucher ini kapan pertama kali login. Kita tes aja ya. Ini saya udah buka laptop. Ini laptop udah saya remote. Dan saya bypass untuk ultra viewernya agar saya bisa CMD bisa ngeremote ya dan nginput apa namanya, login. Nah, ini masih DC ya, nggak bisa diakses. Kok jadi kayak gini? Kejut-kejut. Karena remote laptopnya lemot. Oke, kita masukkan data
6641 ya. Ini datanya kan belum digunakan, durasinya 5 menit. 6641. Atau kita input ya nggak apa-apa 6641 deh. Di sini ada nggak 6641? Biar kita pastikan bahwa memang belum ada di sini. Satu. Belum ada kan ya? Nah, ini ketika pertama kali login maka otomatis akan tersimpan di situ. 6641. 6641. Connect. Proses login. Nah, ini udah terhubung ya. Ada replay. Udah bisa buat internetan, terus kita cek. Nah, ini udah ada masuk ke Mikrotik ya. Ada datanya, dia pertama kali login tanggal berapa, jam berapa, expirednya tanggal berapa, jam berapa. Ini jam itu mengikutin data di sini ya, data clock di time zone ini. Jadi kalau misalnya punya router banyak, satu di Merauke, satu di Sabang atau di Aceh, satu di Papua, itu nanti akan mengikuti settingan clock. Jamnya memang selisih itu. Jadi nggak masalah. Mau routernya banyak di beda waktu, tidak masalah karena jamnya akan mengikuti jam router. Ini datanya seperti ini ya, dan otomatis nanti akan terbuat di apa namanya scheduler dengan data 6641 seperti ini. Perintahnya hanya mengakses ke server untuk eksekusi penghapusan ketika sudah jatuh tempo. Ini kan jatuh temponya jam 21.27 ya, ini 21.23. Kita tunggu aja sekitar 5 menit lagi. Sambil kita lihat-lihat di sini. Ini 6641 ya, masih kosong. Expirednya kita refresh. Nah, muncul expirednya udah berubah. Jadi tanggal 31 jam 21.27. Lalu kita cek di log. Nah, ini juga ada nih. Di log juga kita bisa lihat sebelah sini. Ini nih, voucher 661 login pertama kali jam segini, tanggal segini. Begitu. Kita sambil nunggu aja expirednya ya. Kita logout aja, terus kita coba login pakai akun yang tidak ada di apa? Kita matikan dulu aja. Kita login pakai akun yang hanya ada di Mikrotik ya. Contoh ini 123 123. Tetapi di server tidak ada. Kita coba ya 123 ada. Tidak ada ya, adanya 4123. Kita coba login pakai 123 123. Apakah tetap bisa mengakses walaupun voucher tidak ada di Mita Voucher ya, tapi hanya ada di Mikrotik. Ini untuk mengantisipasi jika voucher hanya ada di Mikrotik, udah digenerate duluan sebelum aplikasi ini ada. Jadi tidak perlu menghapus. Kita coba apakah bisa connect. Sama aja bisa connect ya. Jadi kita pakai angka, pakai data di sini juga bisa. 1 2 3 tetap bisa connect ya. Jadi intinya pakai profil yang lain bisa, atau voucher hanya ada di Mikrotik pun bisa. Jadi voucher yang udah di-generate pakai Mikbota, Mikmon masih bisa digunakan. Begitu. Kita sambil nunggu 6641 nih jatuh tempo 2726 ya. Ini masih 2546, masih 1,5 menit lagi. 6641 tadi. Name. Jadi kita bisa nyari ya di sini pakai search. Aplikasi ini masih simple ya, masih basic. Cuman masih bisa dikembangkan luas. Salah satunya untuk apa ya? Perhitungan omset. Karena kita udah punya data harga voucher, terus mungkin menggunakan bot Telegram juga bisa. Pembelian voucher langsung lewat login page juga bisa. Karena kita udah sedia servernya. Cuman kalau login page pembelian langsung harus terhubung dengan payment gateway, yang artinya server harus memiliki IP public sendiri atau berada di cloud agar
payment gateway bisa mengakses ke server untuk memberikan data bahwa pembayaran ini udah masuk atau belum. Begitu. Terus fiturnya bisa ditambahin lagi. PPPPoE ya, tadi saya udah nyampaikan belum sih? Bisa ditambahin fitur itu. Terus fitur mungkin WhatsApp gateway untuk penagihan dan lain sebagainya. Cuman basicnya memang dari voucher yang berada di database terpisah. Keuntungannya ketika mikrotik itu rusak ya, atau kita mau generate banyak itu bisa. Kalau mikrotik rusak tinggal beli mikrotik baru, setting ulang, colokin ke sini, voucher bisa digunakan lagi. Voucher yang udah di-generate di sini. Jadi nggak perlu menalik ulang. Ah, ini udah hilang nih. Iya udah 2744 ya, udah hilang. Di sini juga udah hilang. Terus kita cek di log aplikasinya ya. Nah, expired nih. Sukses menghapus voucher hotspot 6641 di router 2. Berarti kalau kita misal ada orang komplain, voucher saya kok baru dipakai sebentar sudah habis. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini ada datanya nih 6641. Anda login pertama kali ini jam 21.22. Terus Anda logout ini Anda selesai voucher berarti 5 menit kemudian. Ini bener nih, datanya udah bener, selisihnya 5 menit berarti datanya bener. Anda beli waktu durasinya hanya 5 menit. Begitu. Jadi di sini udah bisa ada datanya. Ketika user komplain atau apa, kita punya bukti bahwa voucher itu memang sudah expired, waktunya sudah ada. Begitu. Apalagi ya? Loh, ini kok masih belum belum DC? Oh, belum di kick. Ada di error di sininya berarti. Oh, ini yang 123. Sorry. Ini 123. Jadi bukan error. Ini kan loginnya memang pakai 123, bukan pakai yang 66 berapa tadi itu. Bukan pakai yang 6641. Uki, apalagi ya? Kayaknya udah. Jadi ini aplikasi Mita Voucher yang saya buat berdasarkan pesanan seseorang. Kalau teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan japri aja. Saya cari tester 5 orang deh kayaknya. 5 orang nanti servernya saya taruh di cloud aja. Terutama saya utamain teman-teman yang memang sudah menggunakan produk saya ya, alias pelanggan saya, dan tertarik untuk mencoba ini. Nanti saya kasih tester sekitar 1 bulan lah, sama saya minta feedbacknya seperti apa. Terus kalau memang ada yang tertarik dengan basicnya seperti ini dan mau dikembangkan, tambahin fitur apa atau apa, silakan japri aja. Untuk saat ini masih saya sistem jual putus ya, jadi nanti source kodenya saya kasihkan dengan garansi 1 bulan jika ada error, dengan fitur-fitur yang dibutuhkan. Range harganya masih belum bisa dipastikan karena tergantung fitur-fitur yang dibutuhkan. Yang jelas saya cari 5 tester deh, terutama teman-teman yang udah pernah pakai produk-produk dari Mita. Oke, sampai ketemu lagi di sharing-sharing Rea Vlog selanjutnya. Dadah.